Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung taklim atau pelajaran kita pada hari Kamis yang lampau masih belum selesai. Itu hadis panjang yang ujungnya 3 baris ke bawah, bunyinya wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Labas wa, kalau tidak dipasang setelingo. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a fi 'amalihi lam yusri' bihi nasabuhu. Anggap saya wala mulai ngaji. Mari kita terjemahkan terlebih dulu dari awal ya, baru kita sambung. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan daripada seorang mukmin suatu kesulitan dari berbagai macam kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskan, menghilangkan daripadanya suatu kesulitan dari berbagai macam kesulitan di hari kiamat. Kan itu kajian lampau. Dia mah kuah, nemu catatannya kuah. Wa may yassara ala mu'sirin. Siapa yang yassara, memudahkan, ala mu'sirin, atas orang yang mengalami kesusahan atau kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah pasti memudahkan atasnya dari berbagai macam kesulitan, kepayahan yang dialaminya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutup aib, cacat, celah, kekurangan rahasia seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah pasti menutup aibnya, cacatnya, celahnya, kekurangannya, rahasianya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Allah senantiasa menolong seorang hamba. Maka al abdu fi auni akhi, selama si hamba itu menolong saudaranya sesama muslim. Wa man salaka tariqan, Enggak, kau kan terjemahan.
Oh begitu. Wa man salaka tariqan. Siapa yang menempuh, meniti, melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yaltamisu, dia mencari ilmu, sahalallah, Allah memudahkan jalan menuju ke surga. Baru kini kita masuk sambungan. Wa majtama'a, dan tidaklah ijtama'a, berkumpul, qaumun, suatu kaum, fi baitin, di rumah, di salah satu rumah Allah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah di bumi ini, yaitu masjid, yatluna kitab Allah, mereka mempelajari kitab Allah, mereka yatluna, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari sesama mereka, illa, melainkan nazalat, turun, alaihim, atas mereka itu, sakinah, ketenangan, wa ghasyiyathumur rahmah, dan mereka diselimuti oleh rahmat, atau dilimpahkan kepada mereka rahmat, wa haffathumul malaikah, dan mengelilingi mereka malaikat mengelilingi mereka, wa dzakarahumullah, dan Allah menyebut-nyebut mereka, fiman, indah, kepada siapa saja yang berada di sisinya, wa man bata'a, dan siapa yang dipelambat oleh amal perbuatannya, lam yusri' bihi nasabuhu, maka tidak akan dapat dipercepat oleh nasabnya. Sekian terjemahan. Mari kita pahami. Salah satu fadilah, keutamaan, ketinggian, pahala, ganjaran bagi orang yang membaca, mempelajari dan memahami Al-Quran adalah kepada mereka turun ketenangan, rahmat dicurahkan, malaikat ikut hadir. Nah, apa maksudnya? Kan begitu. Berkumpul di rumah Allah seperti sekarang, dengan niat, maksud, tujuannya betul-betul untuk membaca, mempelajari kitab Allah, juga termasuk ke dalamnya hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kitab Allah itu, berjalan dari rumah, dari tempat masing-masing, namanya salaka tariqan. Salaka, menempuh, melalui suatu jalan, meniti suatu jalan. Dari Biaro ada dari mana? Singapura ada, dari sana sini ada. Masing-masing orang itu salaka, menempuh melalui suatu jalan. Tujuannya yaltamisu, mencari sesuatu, yang dicarinya ilmu. Karena memang ilmu itu dicari, ilmu itu diturut, bukan sebaliknya. Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Begitu.
cara tercepat, cara termudah untuk masuk surga berilmu. Cara tercepat, cara termudah untuk masuk surga berilmu. Ilmu akan menuntun orang menuju surga, yakni beribadah, beramal saleh, melakukan ketaatan dengan ilmu. Betapa banyak amal saleh yang dilakukan orang, tapi karena tidak berdasarkan ilmu, bisa jadi salah. Amal salah jadi bukan saleh kan? Termasuk datang ke masjid dengan niat, dengan maksud mempelajari kitab Allah. Itu namanya salakah itu. Lalu berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, masjid. Masjid itu disebut dengan rumah Allah. Bukan berarti Allah punya rumah. Namanya litakrim. Disandarkan masjid atau rumah kepada Allah untuk menyatakan kemuliaan, keagungan. Menyatakan kemuliaan, menyatakan keagungan yang disandarkan. Disandarkanlah dia kepada Allah. Maka menjadi tinggilah kedudukan, keistimewaan masjid. Disebut dengan rumah Allah. Ada namanya si Badu. Tahu si Badu? Ada lo namanya raja. Kedua-duanya punya anjing. Nanti anjing raja, nanti anjing Badu. Yang mana tinggi? Sama di sandan. Di penyandaran ke raja apa? Tinggi. Berarti bukan anjing sembarang anjing. Sembarang anjing apa? Itu kan contoh disandarkan, disandarkan. Masjid disandarkan kepada Allah. Rumah Allah. Seakan-akan Allah punya rumah. Tapi sebenarnya itulah bangunan, itulah rumah yang dibangun. Di rumah itu, di bangunan itu, di tempat itu orang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan, termasuk membaca kitab Allah. Apa nama dia? Rumah Allah. Ka'bah itu kan Baitullah namanya. Baitullah, Ka'bah kan disandarkan kepada Allah. Nah, sekarang tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di salah satu daripada rumah-rumah Allah di muka bumi ini, di mana tujuannya adalah yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Yang dipergunakan di sini yatluna, bukan yaqrauna. Artinya sama. Yaqra'a yaqra'u membaca, tala yatlu membaca, sama-sama membaca. Tapi ada bedanya. Ada membaca saja, ada juga membaca diiringi dengan pemahaman. Nah, membaca diiringi dengan pemahaman yatlu. Kalau membaca saja, yaqra'u, membaca miang. Yang penting apa halo. Yang penting tergaknya salaman, 2 laman. Sudah tu sadaqallahu azim. Itu namanya yaqra'u. Yatluna, tala yatlu. Arti tala mengiringi, mengikuti. Dikatakan membaca itu dengan tala yatlu tilawah karena orang membacanya mengiringi apa yang dibaca itu, diiringi dengan pemahaman, penghayatan, diiringi dengan tadabbur. Maka makna yatluna, mereka membaca kitab Allah diiringi dengan pemahaman. Dawakkan tilawah itu lah menjadi MTQ. Sawakah?
Tilawatil Quran. Sebenarnya tilawah adalah maknanya itu. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka sebenar-benar membaca dalam arti yang model-model apa? Baca cek-cek dipahami satu-satu. Namanya yatlu. Dan memang itulah mestinya. Makanya orang baca Quran itu berbeda. Ada yang membaca untuk mencari pahala, mencari fadilah. Ada juga yang membacanya untuk memahami isinya, petunjuknya. Lalu dia amalkan, kemudian dia sebar luaskan. Dalam hadis yang populer, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allama. Ta'allama itu dua. Pertama membaca huruf-hurufnya, mempelajari huruf-hurufnya, mempelajari cara membacanya. A baridate, A, I, U. Barido, An, In, Un. Itu disambung. Disambung kan? Disambung nanti A, Ba, Ta. Itu mempelajari membaca huruf-huruf. Mempelajari membaca huruf-huruf sampai mampu membaca panjang pendek, makhrajnya, sehingga berbeda makhrajnya, tahu makhrajnya, di masa, di masya, di maso. Pisang masak di su. Oi, pisang masak di su. Anak aku nak kaji jangan apa lah. Jadi berbedalah sa, sya, so. Tahunya. Buku tahu lo nya di mana benda kuat tu. Tahu benda kuat. Hak. Hak syadid. Di kami namanya benda kuat. Namanya kal. Itu belajar, mempelajari cara membaca. Lalu ta'allama yang kedua, man ta'allama yang kedua, mempelajari apa yang dibaca. Mempelajari apa yang dibaca. Nya belajar membaca supaya kita tahu anan dibaca. Maka tingkat kedua lebih tinggi daripada tingkat yang pertama. Tidak boleh kita berhenti di tingkat pertama. Ini bunyinya man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari membaca Al-Quran, mengenalkan huruf-huruf panjang pendek, tajwid dan tahsin serta tilawahnya, lalu dia ajarkan pula kepada orang. Allama namanya. Allama, mengajarkannya. Allama yu'allimun, mu'allim. Kami yang mengajar mu'allim. Kalau sekolah namanya mu'allimin. Mantan. Mu'allim, orang yang mengajar. Allama, mengajarkan, itu kata kerjanya. Allamahu, dia mengajarkannya. Dipelajarinya cara membaca huruf-huruf panjang pendek, makhraj, tahsin dan tilawahnya, termasuk segala macam. Lalu dia ajarkan mendidik dia. Itu tingkat pertama. Namanya sarana, namanya jalan. Tingkat kedua,
mempelajari apa yang dibacanya. Mempelajari apa yang dibaca, memahami apa yang dibaca, memikirkan, merenungkan apa yang dibaca untuk diamalkan. Untuk diamalkan, lalu allama, dia mengajarkannya. Namanya tafsir. Dia ajarkan, dia sebarkan. Allama nasyara, dia ajarkan, dia sebarkan. Ini tingkat tertinggi namanya. Datang kok? Halo? Halo? Tidak boleh berhenti di tingkat pertama. Kalau berhenti di tingkat pertama, orang berhenti di jalan namanya. Ya. Sibuk dengan sarana, lupa tujuan. Sibuk dengan sarana, lupa tujuan. Nomor tujuan waang dembalian nonda supaya sekolah sudah tu bisa mengaji. Kini gilo menggili-gili, membuka-buka, menuka-nuka, gilo menggili-gili, gilo hing. Sibuk dengan sibuk dengan sarana, lupa tujuan. Yang paling pokok tujuan. Begitulah. Bentulah kira-kira kebanyakan orang, asik dengan sarana-sarana, membaca, termasuk menghafal. Kita tidak menyalahkan, bahkan menyokong. Tetapi kalau berhenti sampai di situ, tujuan Al-Quran diturunkan belum tercapai. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Hudan. Dalikal kitabu la raiba fih hudan. Itu tujuan jangan lupa tujuan apa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan. Jangan lupa hudan apa. Ditegur, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak merenungkan, memikirkan, menghayati isi Al-Quran? Berarti kita harus memikirkannya. Maka jadilah orang yang terbaik di antara kamu, orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Dengan catatan tidak sebatas membaca saja. Panjang pendek dengung, tidak sampai di situ. Tingkatkan kepada memahami, baru sampai kita kepada petunjuk. Sampai kita kepada tujuan. Baru tercapainya. Khairukum man ta'allama. Sebaik-baik kamu yang mempelajari dan mengajarkan. Cuman tujuan tak bisa dijangkau kalau tidak pakai sarana. Untuk itu perlu kita buat jambatan. Minimal perlu kita bantangkan jambatan tu batuang atau batang kerambiah. Nak sampai ke tujuan. Tapi ada orang nasi di jambatan saya. Duduk-duduk jambatan, cangkung-cangkuang, mencedek banda, mencedek ikat. Berarti orang sampai baru di sarana. Tujuannya kemana? Tujuannya kasabarang. Cuman ibalintangnya tangkombia. Junta-junta Mexico. Yung goyano kakinya. Meminai ya. Nampak ikan puyuh ke sepek. Nampak kadang-kadang nang kuning berjalan. Tidak sampai kasabarang. Kira-kira mantu. Jadi salah kami go, tidak ada namanya lando. Cuma jam berhenti di sarana. Di sana.
Tidak boleh kami tahfiz. Itu salah kesimpulan, pemberang namanya itu. Tahfiz iyalah. Belajar baca, iya. Di MDA iya mengaji iya. Cuman alun sampai kita kesabaran lah. Alun sampai kepada tujuannya lah. Itu maksudnya. Nah, tiba di situ, celik balik. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Mereka yatluna, membaca, tapi bukan sekedar membaca, karena kelimanya yatluna, membaca diiringi dengan pemahaman atau diiringi dengan pelajaran. Wa yatadarasuna, dan mereka yatadaras. Ad-dars itu pelajar, dars belajar. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ad-darsul sani, pelajaran yang ketiga. Orang yang mempelajari namanya yatadaras. Yatadarasuna, mereka saling mempelajari. Tentu ada guru. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperdapat dengan belajar. Belajar dengan muallim. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu diperoleh dengan belajar. Belajar dengan guru. Tidak boleh kita otodidak bagi orang nalah ada dasar-dasar. Dasar-dasar tinggal mengembangkan. Otodidaklah. Tidak boleh berilmu tanpa guru. Orang yang berilmu tanpa guru, setan gurunya. Gampang dipermainkan oleh setan. Belajar seorang baca internet dengan gaji belajar seorang itu sesuatu jadi langsung lo jadi ustaz sesuatu tu gua bayo. Jin saya buka internet buat kesimpulan seorang. Itu jadi apa? Tulisan-tulisan. Itu ceramah. Aku bawayo. Tidak perlu guru deh. Wa yatadarasunahu bainahum. Melainkan nazalat alaihimus sakinah. Turun atas mereka itu sakinah. As-sakan, tenang. As-sakinah itu tenang, diam. Bisa saja mati, tidak bergerak. Kata beliau-beliau para ulama ahli bahasa, sakinah itu diperoleh setelah sebelumnya ada gerakan-gerakan. Contoh, setelah badai berlalu, tenang. Itu dah sakinah. Berarti sebelumnya ada gejolak, ada riak. Tiba di hati, sebelumnya hatiku ada gelisah, resah, rimbu. Halo, rimbu hati pak. Dia teh sama. Air rimbu lah. Berarti tidak sama lah, serimbu hati. Ibu, dia teh sama, rimbo. Dia teh rimbo, hutan. Dia teh hutan, langi. Akhirnya itulah. Lalu dibacanya Al-Quran, dipelajari, datang. Itu sakinah, tenang. Baru mesti tentram. Sakinah nyaman, tentram. Ko bagi-bagi nanu rumah suami lego bukan tangan nana. Kan banyak nanu rumah suami lego. Kalau pai, kan rumah suami dia. Aco orang membaca semoga samawa.
Ada samawa. Sakinah bersama wanita istimewa, tenang samawa. Sakinah baru mawadah baru rahmah ko la tu kemudian bawa tu rahmat nak dulu cintrong nak dulu lai bo saya ti meninggal kai carai bala sebab rahmah nan tinggal sakinah ko orang muda sebelumnya bergejolak cemburu paranyu macam putih segala macam ini. Sebabnya ada salah nak bertamu gelisah bekola basuo lakat nikah sakinahnya lah milik awak sakinah. Setelah sakinah berjalan sekian tahun nanti mawaddah. Nah didapat cukup tu lah untuk awak lah tenang lah. Nanti mawaddah saling cinta mendalam cinta. Beko tiba masuk mulai anak-anak lah babi gadang. Nah, baru deh rahmah. Sakinah sinan maknanya sebelumnya bergejolak. Riak ndak tanang, cemburu, marahnya, bagani, membunuh, segala macam. Ngambek ndak bertamu, protes. Tenang. Lah dapat sakinah. Itu tenang sakinah. Amun kau contoh sinan supaya tertangkuk dengan sakinah. Orang kalau gelisah, kalau resah, ndak tenang, segala macam, baca Quran. Al-Quran itu induk zikir. Al-Quran induk zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau merentah-rentah yang gelisah, yang merentah-rentah itu kan hati itu. Hati kan? Yang tak tenang, yang gelisah, yang resah, yang duka, yang sedih, cemas, khawatir, bimbang, segala macam tu hati. Galau, kacau, hati itu. Nah, hati itu tenangnya ketika diingatkan kepada Allah. Nya tenang ni ikan ketika masuk air. Tenang ni balui salunau. Tenangnya hati zikir. Induk zikir Al-Quran. Sehingga pada mula Al-Quran itu az-zikru. Abang mau kau tenang hati itu dengan zikir. Boleh tanya ni. No paru itu mengereok-ngereok. Mai. Cia. Bahamu ku mengereok-ngereok paru ah. Ditak no. Jadi hari lagi sebelah kiranya alun kan mengereok. Batanang nak ya. Kan nasi lambiak-lambiak nak bagian. Kalau gigi buat takai ko nasi lambiak-lambiak nak bagian. Pakai urut cangkuk udang. Makan urut cobi. Bawa ke tanang parik itu. Nyalah diberikan kebutuhan. Kebutuhan hati. Ndak nasirah. Ndak nasirah. Zikir. Abad tamualah hati itu zikir. Sama ikutung pertemuan paruik jo nasi. Kalau ndak nasi nak tenangnya.
Cakap pagikanlah ketupik, ketupiknya, makan. Semua ni betulang ke nasi. Ha? Ya kau tua semua na. Nasi. Nak pakai kacang padi, pakai roti cukup. Tu lain lah tu caknya. Amuan makan aja. Jadi kalau orang nak betulang ke nasi, kalau ada nasi, nak muat. Walaupun cakap tahan makan tentu ni. Semua kan? Lain semua kan? Semua kan orang semua. Tenangnya hati itu begitu. Tenangnya hati begitu. Takkan tenang dengan yang lain. Ya walaupun roti malah bar 3 buah habis, tapi tak mah. Baranda melu kan dulu susu campur aja mentega apa namanya? Tak muanya sebelum nasi repek. Kita kan mencontoh bawa ke hati. Baiklah hati itu jalan-jalan, shopping, pergi ke Simpang Bukit tu kan. Pergi ke Badarun. Sesuai. Cari segala macam simpang untuk paubek tu. Tak tamu tu. Sebut tanangnya ni mah dizikir. Baca Quran dengan khusyuk. Tenang hati. Bila baca Quran bertambah gelisah no, niatnya peluan. Atau cara bacanya dah selesai. Nah, ada. Kecuali ikan yang masuk, ikan yang diagian air aku, ikan tu lah paniang, jadi dua. Laka mati je nak mau dia. Dia masuk air mematinya. Jadi ketika seseorang baca Quran saja tenang dia. Turun kepada mereka ketenangan itu. Kama ketenangannya turun ke hati. Nali tak parui letak juga. Sebab hati tak parui dah ada buah yang mati lah kan. Tenang hati. Tu. Apalagi diiringi dengan pemahaman. Ada guru yang menyelehan, ada orang alim menyelehan, bertambah mangguk-mangguk. Jadi salamuku kami badu, itu aja betul. Tenang, mangguk-mangguk. Entah nak mangguk kan jadi dah mangguk. Lo keterang guru tu makin membuat orang mangguk-mangguk. Kalau nak ada mangguk-mangguk orang nak berguru dulu. Sakinah. Ghasyat humur rahmah. Ghasyat itu tutup. Pernah baca Ghisyawah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum alaih khatamallahu wa ala Ghisyawah. Ghisyawah tutup. Tapi biasanya Ghisyawah tu tutup yang nak berbentuk materi. Tutup yang tak berbentuk materi, sebut balum atau tertutup tu. Enggak. Tertutup melihat kebenaran yang hak. Kini ko nak menutup mereka rahmat, diselubungi oleh rahmat. Seakan rahmatlah menutup mereka dan mereka berada dalam rahmat. Maka selama orang berada di rumah Allah, lalu dibaca Quran dengan segenap pemahaman, ikhlas, ketika itu berada dalam dan rahmat. Sebabnya lah diselubungi, ditutupi oleh rahmat Allah. Yang mana ghasyat humur rahmat. Berapa dua. Yang ketiga,
Wa haffathumul malaikah, haffa, mereka dikelilingi oleh malaikat. Ada malaikat ko yang kerjanya al-tamisuna, suka mencari-cari tempat-tempat di mana kaum muslimin berkumpul-kumpul untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk ta'lim. Apabila mereka ketemu masjid itu, maka mereka maafin yang lain. Ui, marilah sekuah. Dikirimnya SMS ke grupnya, grup malaikat. Nah, sekuah di mana? Di Tiga Balai. Tiga Balai itu di mana jalan? Cari saya map setiap malaikat ke malaikat lain. Mereka saliang. Bu, malaikat ada yang spesial mencari-cari tempat, mengimbarakan kalau di 5 orang berkumpul-kumpul di majlis-majlis. Tapi bukan sembarang majlis. Majlis-majlis yang betul-betul isinya zikir, mengingatkan orang kepada Allah, termasuk majlis ilmu. Bahkan ulama mengatakan majlis zikir adalah majlis ilmu. Sebab ilmu lah yang mengantarkan orang untuk berzikir. Kita gabung ketiga, baik zikir, baca Quran atau mengaji segala macam, semuanya majlis. Maka malaikat itu ngontak, lalu mereka duduk menghentikan aktivitas terbang pengembaraannya. Namanya mereka ko meletakkan ajnihah, sayap-sayapnya. Sebab malaikat ko punya sayap, uli ajnihah. Malaikat itu mempunyai sayap-sayap. Bahkan ada nama salah satu surah Al-Quran namanya surah malaikat. Surah apa ya? Fatir. Sebelum Yasin. Di ayat pertama langsung disebut malaikat. Uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu mempunyai sayap-sayap. Nah, ketika mereka ketemu orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah untuk berzikir atau untuk talim, untuk belajar Quran, membaca Quran, nah mereka akan menghentikan terbangnya. Lalu mereka letakkan ajanihataha, sayap-sayap mereka letakkan, nantinya mereka nak terbang. Ada 3 maknanya malaikat ko meletakkan sayap. Pertama, tidak terbang, mereka ikut. Yang kedua, mereka ko respect, senang suka kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu, baca Quran. Yang ketiga, mereka ko adalah ikut menyimak, mendengar. Bahkan mereka nanti akan dimintai laporan oleh Allah. Allah kan maha tahu, tak perlu laporan. Tapi ditanya oleh Allah. Ketika Allah bubar, kita tanya, kalian dari mana? Itu bahasa awaknya. Dari mana kalian? Allah kan tahu. Kami dari sana ya Allah. Mengapa begini? Siapa-siapa saja di situ? Ini. Laporkan malaikat. Tetapi ada pula yang di situ, ya Allah, ini duduk-duduk saja, tak aktif, tak ikut. Cuma dia ada ni tunggunya nantinya. Biarlah ya Allah, dapik tu. Dapik je. Hadis riwayat Imam Muslim. Ambo bahasa nawaan. Seperti tengkok. Dalam malaikat. Selama seseorang baca Quran, malaikat duduk. Bahkan terkenal dalam sebuah riwayat, ada cahaya cepat terbang ke langit di waktu subuh. Itu salah seorang sahabat Nabi ketika membaca Quran di tengah malam. Tiba-tiba kudonya mengelinjang. Tahu mengelinjang? Coba tahu, bang mengelinjang. Mengelinjang sedikit. Lalu inyo nak baca Quran ko berhenti baca Quran, dek kudonya mengelinjang. Inyo kudo kan. Nah, tanang kudonya itu di mudiawak sambung lagi kan.
Sama je Quran dia. Kembali kuda itu meringkik melincang. Yang kedua kalinya. Berhenti balik Al-Quran. Kalau tabayang serak kan, tentu celik-celik. Anda menyebabkan kuda melinjang. Lalu anaknya lalu dekat kedua. Khawatirnya anaknya beko terpijak di kuda. Lalu berhenti saja baca Quran. Lampi subuh. Tengah malam sampai subuh selesai. Kemudian tak lama kemudian ada cahaya yang begitu cepat naik ke langit. Pagi-pagi diceritakannya ke Rasulullah subuh. Kata Rasulullah, kenapa tidak engkau teruskan membacanya? Andaikan engkau teruskan, kami bisa lalu mencari cahaya itu. Rupanya itu malaikat. Aku tidak mau meneruskan Rasulullah karena aku takut Yusuf anakku bisa terinjak kuda, lalu aku berhenti. Itulah, andaikan engkau lanjut kedua, kami lain pun bisa mencari naungan cahaya seperti. Jadi malaikat menghadiri orang membaca Al-Quran, didamping oleh malaikat, senang malaikat membaca. Kenapa malaikat turun ketika orang baca Quran? Karena syaitan tak ada di situ. Jangan dua hukum tak mahu bergabung apa? Tak mahu dah. Kalau di tempat itu ada syaitan, malaikat di bawah. Di tempat orang pesta-pesta, hingar-bingar, minum-minum, berjudi segala macam, malaikat ada di situ. Kau nak berani datang ke situ, malaikat mau dulu. Tunggu berani datang. Dia boleh datang. Tidak tahu pengadra. Dan yang kedua, malaikat yang selalu mendampingi Raqib Atid itu tidak pernah pisah. Tapi malaikat rahmat tidak. Malaikat rahmat yang akan membawa rahmat Allah, ketenangan semacam, tidak akan turun, tidak akan mendampingi orang yang berada di tengah-tengah kemaksiatan. Sebab syaitan banyak di situ. Di pasar-pasar tidak ada malaikat. Di pasar-pasar itu sampai di mana syaitan memancangkan rayahnya. Tahu rayah? Rayah tu. Gini bendera teh, bendera. Ko wilayah kami go nyanau. Halo. Aki cek no? Ko wilayah kami go nyanau. Betul lah? Itu pasar. Bendera itu hadis tu. Siapa yang masuk pasar, yang masuk ke wilayah setan. Hati-hati. Itu makanya kita diajarkan zikir masuk pasar, macam la ilaha seterusnya. Betul ya? Dia itu wilayahnya. Hati-hati. Kalau tidak hati-hati, baru tu mengicu, menipu, sumpah palsu, percampuran barang. Itu saudara. Lanjut. Di satu sisi pasar seburuk-buruk tampek, sebaik-baik tampek masjid, seburuk-buruk tampek pasar. Kenapa? Wilayah setan. Jadi boleh kami ke pasar aku. Itu zaman tu kesimpulannya. Orang kalau ke pasarnya masuk wilayah setan. Mengawak. Hati-hati, Pak. Awak wajib pergi hari hujan. Kau berhenti pergi. Betul caranya. Ambil pergi bang. Itu nah cerita. Jangan nak pergi lu harus pergi. Ambil pergi bang. Cari mentel. Awak harus ke sawah. Tak bisa nak ke sawah. Coba toh. Pakai sepatu. Sepatu bot. Di mana sawah menyepik pepajahan tinggal. Nak pulang-pulang itu. Kan sepatu buat.
Awak mesti ke pasar, tak bisa nak ke pasar. Tak bisa nak ke pasar. Kok pasar, kok balai, ala namanya. Kini kau mall. Ya, mall-mall, supermarket gitu. Itu wilayahnya. Awak harus ke pasar. Awak saya berhati-hati. Kalau tak berhati-hati, masuk perangkap. Sebabnya memancangkan bendera ke wilayah kami. Gitu. Setan tak ada di situ. Malaikat tak ada di situ. Itu wilayah setan. Wilayah malaikat ada di situ. Malaikat rahmat wilayahnya di masjid, di majlis zikir, tempat-tempat banyak orang beramal saleh, berbuat baik, itu wilayahnya para malaikatnya lah. Bagi-bagi wilayah lah, do kita ageng masing-masing sama. Ajan jadian masjid itu menjadi wilayah setan. Ada masjid wilayah setan lain lah. Masjid tak bunyi. Hingar-bingar, hiruk pikuk, banyak perbuatan bid'ah di situ yang tak ada ajaran Nabi. Itu lah wilayah setan tu. Tak amalan sunnah ni lakukan lain lah. Tak mengikut Nabi lah. Tapi lah amalan-amalan yang dibikin-bikin, yang dibuat memang tak ada dasarnya. Itulah wilayahnya, wilayah malaikat, malaikat setuju. Balik kita cakap hafat humul mala, dikelilingi mereka oleh para malaikat-malaikat Allah. Malaikat senang, malaikat suka, malaikat reda kepada mereka, dan mereka di Tuhan nanti Allah angkat untuk mereka malaikat sebagai saksi. Malaikat itu saksi untuk dari kiamat. Kami ikut serta di majlis itu, ya Allah. Ada nama-namanya Umainah di sini. Tambah lo Siddiq lagi. Umainah Siddiq. Tak tahu kami ada di sini. Hari Kamis, tanggal 8 Malaysia. Malaysia dah ni. Tak bisa lah melawan masalah kan. Malaikat hafat humul malaikah. Dah berapa tu? Empat. Bangku 5. 3. Bangku 3. Turun kepada mereka sakinah, diliputi oleh dikelilingi oleh malaikat. Kaya 3 tu. Kecewa orang cukup 3 kan? Nang kampek lah. Kau nampak yang pokanya. Zakarahumullahu fi man indah. Zakarahumullahu, disebut oleh Allah. Zakara, menyebut, disebut mereka oleh Allah fi man indahu, pada orang-orang makhluk yang ada di sisinya. Bercalik penjelasan dan syarahnya di sekolah. Sian nampak tahu si Allah para malaikat mulia, malaikat istimewa, menyabut nama orangku di dekat mereka. Saya lihat di kalian hambaku. Tu, perhatikan kan, bini-bini, disabutlah nama-nama mereka masing-masing. Luar biasa. Allah yang menyebut, bukan malaikat. Allah sebutkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Makhluk yang ada di sisi Allah pada malaikat. Tak sembarang malaikat. Malaikat istimewa. Siapa malaikat istimewa? Salah satunya Hamalatul Arash, pemikul Arash. Atau malaikat-malaikat namanya Al-Karibiyun, tokoh-tokoh para malaikat. Tak bisa kita menyebutkan, tak bisa kita menjalihan sebab pengetahuan itu situ. Pokoknya Allah sebut kepada malaikat-malaikat, disebut namanya. Sebut namanya. Jawab nak terasa bu. Cuma kau dari jadian boleh gitu. Awak kita buat ilustrasi di sidang MPR.
tahunan. Lalu kepala negara disabui-sabui nama awak. Saya nama orang perancak suruh. Disabui oleh kepala pemerintahan. Wah, so ini itu nak makan 3 hari nak masalah tu. Itu mencerita tadi. Namo disabui di sidang di hadapan para pemimpin, disabui oleh kepala negara. Wah, viral. Ya, adalah salah seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab. Lalu kata Rasulullah, ya Ubay, ndak Ubay. Abida Ubay, ya Ubay. Di padang luar cik. Ambo disuruh Allah membacakan surat lam yakunil ladina kafaru kepada engkau Ubay. Ubay. Surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru. Lalu Ubay aku mengecek, Rasulullah, disabui mana nama murid Allah? Iyo disabui Allah nama baca engkau Ubay, mararau ni. Ada nak dandunya kebaca. Coba disabui oleh itu tak kepala pemerintahnya bisa. Orang foto you gubernur sekepatang lah mangko gaya ni ibu. Bangga tu benar. Pe macik tangan buya ke petang bangganya. Kini ko Allah menyabui. Apa yo gak tanu gak baca sejarahnya. Nyoba tanya tu bang apa? Rasulullah disabui mana di Allah nama ambo. Bacakan ayat ko atau surat ko kepada si Ubay. Iyo Rasulullah. Diulang Rasulullah balik nama engkau disabui Allah, bacakan itu ke Ubay. Nangis. Kalau ingin luak disabui Allah nama Amerika salah. Berkumpul di rumah Allah. Sebut itu kepada makhluk-makhluk lain. Subay ko manganon tilah terang. Hanya pencetat wahyu Nabi itu. Bacanya sangat indah. Ketika Rasulullah meninggal di zaman Umar bin Khattab, si Ubay Konam kembali memimpin salat berjamaah tarawih. Ditunjuk oleh Umar. Ayo nago. Pencar wak kerja Umar. Kebuang. Ditunjuk Ubay ko jadi imam. Sebut bacanya bagus. Taat, rajin beribadah, luar biasa. Salah satu sahabat yang dekat Rasulullah. Tun Ubay. Ndak Ubay tu kah? Ubay. Awak bisa loh, hendaknya jadi Ubay awak bisa. Ngatoh. Berkumpul di rumah Allah. Niatnya ikhlas, niatnya benar, menempuh jalan untuk taklim. Man salaka tarikan, tempuh jalan untuk taklim. Di Ibnu Mas'ud itu yata'allamu yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, terus nang kampe Allah sebut-sebut di hadapan makhluk-makhluk. Aku namanya iman Nabi saya bicara nago. Sebab orang nak beriman nak tabuat bagaimana dah. Ini lebih bangga disebut oleh orang. Disebut oleh orang lebih bangganya kan. Dipajang namanya oleh orang lebih bangganya. Ada cik lain nama orang pun disebut di sisi aras Allah. Orang baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah.
Itu nama orang ko disabut-sabut terus di sekitar arsy Allah. Ada nanti namanya dengungan di sekitar arsy Allah. Putar-putar. Rupanya dengungan suara yang menyabut orang-orang bertasbih. Dan tasbih itu menyebut-nyebut nama yang mengucapkan tasbih di sekitar arsy Allah. Itu ada orang yang populer di alam atas, ada orang yang populer di alam bawah. Yang paling banyak, nama yang paling banyak populer di alam atas atau di alam bawah? Rasono banyak di alam bawah. Populer, masyhur, terkenal, viral di zaman ini. Bangga tiba sebentar keluar di media. Kadang-kadang orang pura-pura gilo supaya bisa keluar di media sosial. Ada orang pura-pura gilo supaya banyak orang like. Payah nak menjadi populer, Pak. Tapi ada orang yang di alam bawah pun tak populer, tak dianggap. Kadang-kadang tiba bagai tak bundang, duduk ke tak persilahan, datangnya tak bersambut. Cuma no populer di kalangan malaikat. Luar biasa. Jadi orang tu lah. Carono satah carono tak kiko. Duduk dah di rumah Allah. Apa aduh? Cukup lampe loh. Cukup lah mengalah loh buah. Ini mengalah loh dia. Jadi hendak mantu mana? Ampe barunya no. Wa man bata'a fi 'amalihi lam yusri' bihi nasabuhu. Bata'a ko lambat mempelai bata'a bati'ah lambat. Siapa yang diperlambat oleh amalnya, lam yusri' bihi nasabuhu, tidak bisa mempercepat atau tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Ayah kau minta. Orang yang amalannya sedikit, lambe beramal, bahkan tak bara beramal, namanya amalnya lambe. Tak banyak beramal, kuat ibana beramal lah hujung-hujung nosen. Ala kadar saja. Kadang cuti jauh pulang sanjau ke Kenyang gayaan. Halo. Itiak jauh ke Kanyangan pulang sanjau. Ini terbayang. Cuba ulang kali ya. Enggak. Lama saya enggak. Ada orang yang santai saya beramal kau. Bataan namanya. Antara yo indak saya. Enggak masalah saya. Enggak antusias untuk beramal. Tidak semangat untuk beramal. Dan itu pun kok tinggal-tinggalah. Tak kira jauh ke sampai. Jadi tidak ada antusias. Namanya diperlambat oleh amal. Sehingga tidak bisa mencapai tingkat dan derajat yang tinggi, kedudukan yang mulia, derajat yang istimewa lantaran amal-amalannya. Ba'ajo nasabnya, sia saja nasabnya, anggap keturunan Nabi mereka. Kalau di Indonesia anggap Habib mereka. Tidak bisa nasabnya itu, tidak bisa nasabnya itu mengantarkannya mencapai kemuliaan. Sebab di sisi Allah bukan nasab.
Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu sampai kepada harta pangkat dan nasab. Tak. Siasa nasab wa anggap Nabi. Sebab Nabi pun berpesan kepada Fatimah, bahasa Nabi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fatimah kalau Fatimah aku termasuk orang yang begini-begini. Jadi kalau kalian ingin selamat, selamat di Islam. Siapa yang lambat, siapa yang lemah, siapa yang kurang dalam beribadah dan beramal dan berketaatan, tidak mampu dan tidak bisa nasabnya dipanggalkan untuk menaikkan posisi derajat isi Allah. Di dunia bisa, nu anak sianu, kari bako kawan sianu, bisa. Orang kampung sianu, bisa. Tapi kau bukan urusan dunia, urusan keimanan, urusan Allah, urusan akhirat. Orang bagaimanapun nasabnya itu tidak bisa mempercepatnya. Lam yusri' bihi nasabu. Tidak bisa dia dipercepat oleh nasabnya untuk mencapai. Kalau orang lambat itu tak bisa nasabnya menyusul cepat. Orang nalah berpastabiqul khairat itu banyak amalannya, banyak ketaatannya, kebaikannya, pendekatan kepada Allah dan banyak ibadahnya. Lah jauh melampauinya. Dia pelambat itu jauh tinggal, tidak bisa nasabnya memacunya dah. Mengajar orang nalah as-sabiqun bisa. Bisa tak tertangkap? Maka nasab tidak bisa dikatakan, tidak bisa dipanggal. Tidak. Kalau cemeh orang nak benci, Habib yang dipanggal saja. Oh mentang-mentang Habib buat tidak bisa dipanggal. Kan Habib kau di Indonesia mengklaim dirinya keturunan Rasulullah dari pihak Fatimah. Kalau nasab Rasulullah laki-laki tidak ada kan? Rasulullah kan ada anak lelaki. Tak ada. Dari Fatimah. Tersebar di Indonesia. Jadi andaikan Habib pun, kan sebagai orang lain yang setuju Habib, sebagai tidak. Andaikan Habib sekalipun kata Rasulullah, tapi tidak bisa nasab kehabibannya itu untuk memacu untuk mencapai derajat yang diraih oleh hamba-hamba Allah yang saleh, yang takwa, yang taat dan segala macam. Tidak bisa. Kalau lagu Minang namanya kayu jadi banggaan. Kalau tiba siko nasab jangan dibanggaan. Tidak bisa dipanggil oleh Allah. Sebab di akhirat nanti ansab itu putus. Segala macam pertalian putus, nasab putus, tidak bisa dipanggalkan. Itu kajiwa itu setelah kajian lampau intinya bahwa nu catatan lu ada kan, mencari ilmu melalui suatu jalan untuk mencari ilmu itu tinggi nilainya. Orang yang berusaha meniti jalan, menipu jalan untuk mencari ilmu, sabana mencari ilmu, ini beribadah mah. Inilah jihad tu. Tapi ilmu yang fardu, ilmu wajib, ilmu ain dipelajarinya. Ain ilmu. Ini ketika tu sedang menuju jalan ke surga. Sedang menuju mempermudah, mempelapang, memperlancar jalan ke surga. Itu tu. Nalah simpulkan kita tempoh hari. Mempelicin, memperjalan, mempermudah jalan ke surga. Kalau orang nak mencari ilmu sebegitu, bagaimana orang yang mengajarkan ilmu? Wajar mereka mendapat salawat daripada Allah. Salawat Allah, salawat malaikat. Doa-doa penduduk langit, penduduk bumi, doa-doa hewan-hewan, serangga-serangga dan ikan-ikan. Karenanya mengajar. Maka berbahagialah orang yang mengajarkan ilmu. Jangan berhenti mengajar. Muka anggota kita sinan jangan berhenti mengajar. Kok payahna penghidupan, carilah penghidupan, tapi nak mengajar jangan berhenti. Kalau berhenti tuan-tuan mengajar terputus
tuan-tuan daripada salawat Allah, salawat malaikat, doa-doanya penduduk langit dan penduduk bumi, doanya nanti tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, serangga dan ikan-ikan berdoa kepada Allah. Satu tuan-tuan pai mengajarkan orang, pai ke sekolah mengajarkan orang, nanti salawat Allah, salawat malaikat, doa penduduk langit dan penduduk bumi dan hewan-hewan berdoa, bahkan ikan di laut pun berdoa. Jangan berhenti mengajar. Apalagi orang berilmu. Kau menangi bini surang, pai ke parak, pai ke sawah, pai ke raja. Nama aja jangan sampai tak. Buat mengajar tu kewajipan bagi orang berilmu. Sebab kalau lah mengajar lah menjadi komersil, mengajar lah menjadi suatu bisnis, itu jadinya. Orang kalau tanpa bayar tak mau mengajar lah. Kalau itu motivasi pertamanya, habis. Jangan jadikan itu motivasi utama dan pertama. Kira-kira begitu. Tingginya nilai orang yang berilmu, mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Catatan terakhir, inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya di antara amalan-amalan yang akan terus menyusul seseorang setelahnya mati. Setelahnya mati akan terus amalannya menyusul, mengiringinya, mengikutinya. Antara lain ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkannya, 'allamahu wa nasyarahu, dan dia sebarluaskan melalui media. Kok menyimak ambo guru-guru, ustaz-ustaz, mawali-wali, jangan berhenti majah. Baik majah resmi di pesantren, di sekolah, di madrasah, ataupun majah masyarakat. Jangan berhenti mengajar. Itu amalan terbaik. Apalagi yang diajarkan kitab Allah. Apapun yang terjadi, mengajarlah. Bagaji tidak bagaji, mengajarlah. Saya pernah kecekan kepada seseorang, di mana ajar kini tidak mengajar lebih betul. Yo, dia harap untung perasaan Pak. Mengajarlah agak sekalinya. Agak sekali mengajar. Tidak sampai habis itu terserah, tapi mengajar. Hilang ilmu, hilang berkah, hilang doa. Ajarlah, enggak mengaji juga. Enggak ceramah. Enggak sabar 2 hari, ajarlah terus mengajar, berhenti mengajar. Kalau pacek guru awak tu dikutuk ilmu betul. Dikutuk ilmu. Kira begitu. Halo? Ulang oleh. Selesai kan? Hah? Bisa mic tak? Oh, itu 9 lah itu. 9, 10 yang terus mengalir. Salah satunya ilmu yang diajarkan. Amerika namanya nasyara. Kau akan pakai live gitu kan, nasyara menyebar luaskan. Kalau allama, amo kini ko allama mengajar. Kalau iko nasyara. Nak peduli dah. Ko bara sahabi baik selanjutnya nasyara. Selagi nasyara terus nasyara. Itu yang mendorong kita terus menayangkan siaran langsung. Ndaknya kini orang menengah satu saat kok sasik ke orang balik-balik kok lagi terangan. Sekian, mudah-mudahan selamat. Ada 2, silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Silakan. Mudah-mudah. Tiba di tawaf kan, tiba di tawaf tu. Awak ke Makkah awak ke Makkah ko punya waktu terbatas, berbeda dengan orang Makkah atau berbeda dengan orang sekitar Makkah. Awak ke Makkah ko punya visa
keberadaan di Makkah tu sekian hari, misalnya 12 hari atau 9 hari atau seminggu, maka di masa itu kalau kita masih muda-muda masih kedatangan haid, laksanakan semua amalan kecuali tawaf. Kalau nak bisa harus tawaf jo, tawaf begitu. Itu fatwa Ibn Taimiyah. Perempuan paling tahulah. Ikatlah, badutlah, hati-hati tawaf begitu. Sembahyang enggak, salat enggak, nan tawaf tetap. Sebab nang umrah tu ihram di miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Dek waktu terbatas. Kalau lah hampir habis waktu di sini, misalnya kita di sini 12 hari. Lah sapakan no kedua aja. Awak besok ke pulang lah. Ndak ada cerita, langsung tawaf. Karena kita orang Sinan. Kita ndak tetangga Arab Saudi yang bisa baru kita di Indonesia wah kapai ke Sinannya 30 juta lebih ya. Abu salat mayat. Dua. Kursi kedua. Boleh keduanya? Boleh keduanya. Boleh keduanya. Sekali dua boleh ya? Satu-satu boleh. Yang afdalnya salat jenazah tu. Itu yang paling. Ianya boleh kedua-duanya. Yang dikhawatirkan kalau cik-cik nyerah salat kan orang panik. Lari sini orang pulang mereka. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau tidak apa boleh cik-cik. Cuman kita dek banyak yang meninggal rancak sekaligus. Kalau cik-cik mereka, ya kami laki-laki ko kan banyak seginyang lah. Salat cik sudah pulang malah dan cik lain tak salat. Jadi boleh kedua-duanya. Di Makkah tu baru cik-cik mati sekali boleh. Ya boleh. Meninggal ke haji. Mereka meninggal saminit sudah tu meninggal Pak Haji. Salatkan sekali-keduanya boleh. Salat cik-cik boleh. Boleh. Di kuburan sekali berdua boleh aja. Dipisah-pisah boleh aja. Tidak masalah. Alah. Kira-kira kalau yang afdalnya sekaligus. Afdalnya. Sekian. Mudah-mudahan tak ada kita mati kini. Ya kan salat jenazah kan ada mati. Bu, cik bu. Boleh. Nabi Muhammad juntuh tawaf dulu. Nabi Muhammad tu juntuh. Pakai tungkik pada menyentuh Hajar Aswad. Tungkik. Tungkik tu boleh cium. Boleh dengan unta. Dengan apa? Dengan kini ke Vespa. Vespa Corolla 3 boleh. Dia nak pakai itu nak sahnya no. Boleh bu, boleh. Dah. Alah bu. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.